Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan videonya diunduh lalu dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang. Aku gak pernah kasih izin untuk yang demikian. Apabila kalian ada keperluan yang terkait dengan video kajian atau VK, ya, aku nyebutnya VK, video kajian, ya, dari channel YouTube yang Gus Beti, silakan saja berkonfirmasi via WA. Oke, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang Jum'ah, ya, dan sekarang jatuh pada tanggal 10 Pahing, ya, Januari 2025. Alhamdulillah setelah dihukum berapa hari, Le? 7 hari, ya, di banned sama TikTok 7 hari. Kita sekarang bisa tampil lagi. Ini sudah channelnya Gus Beti kan? Ya, setelah melalui proses hukuman dan kira itu coba banding tapi ditolak. Ya, tanpa ngerti salahnya di mana. Jadi gue juga nggak tahu apakah itu memang murni dari TikTok atau karena di report, gue juga nggak tahu. Ya, makanya gue disclaimer lagi, kajian ini sebetulnya khusus untuk santri-santri Isra, ya, di grup Isranya Gus Beti. Cuman kan sekarang dengan kemajuan dunia virtual menjadi absurd antara kajian yang khusus dan yang umum, antara ruang publik dan ruang privasi itu menjadi absurd. Ya itulah namanya teknologi seperti itu. Ya, nah, ini kajian khusus, tapi ya dia juga bisa diikuti oleh yang umum-umum karena aku live kan via YouTube dan TikTok. YouTube-nya sudah live tuh. Ya. Maka dari itu untuk teman-teman yang goiruh itu yang di luar Isra. Kalau kalian tidak setuju, ya silakan saja tinggalkan, skip saja, kan banyak channel-channel lain yang itu juga bagus-bagus lah, ya. Silakan Anda ke sana, jangan ke sini. Ya, daripada Anda kesini Anda nggak merasa cocok lalu Anda melakukan pelaporan atau mereport dari channelnya Gus Beti ini, kan jadi mengganggu gitu loh, ya. Padahal gue nggak maksa lu mau kesini ya monggo, nggak kesini ya nggak masalah gitu, nggak ada untung ruginya bagi gue, ya. Jadi tolong yang nggak setuju, kalau yang setuju sih alhamdulillah, terima kasih. Mau bergabung menjadi ke dalam santri Isra juga terima kasih, tapi nggak apa-apa, ya. Khususnya bagi yang nggak setuju tolong jangan di-report, ya, karena itu menghalangi langkah dakwaku, ya. Bayangkan akhirnya terhukum selama 7 harian tanpa salah yang aku bisa mengerti salahnya di mana, nggak dijelaskan gitu, ya. Oke, sekali lagi Jumatnya Jumat Pahing, ya, tanggal 10 bulannya Januari 2025. Kita lanjutkan kajian kita sesuai dengan hari ini, hari Jum'ah, yaitu serba-serbi Jum'ah. Aku jangan lihat ini, ya, ini tajuk yang belum kita selesaikan. Ini untuk Bunda, terima kasih Bunda. Ini Bunda kita yang di Tangerang, ya, beli papan tulis itu panjang, aku bagi jadi 3. Ini 1, 2, 3 itu, ya. Jadi kalau ada tajuk yang belum selesai dia tertulis di sini. Dan ini belum selesai.
Ya, engkaukah nabi yang akan datang, masih seri yang ke-39. Kalau tak hapus, aku ndak punya memori nanti. Untuk memulainya dari mana itu agak sulit, maka tak balik saja. Ini ya. Oh. Oke. Bisa pas tuh posisinya tuh atau kurang gimana? Ya, pas. Pas. Ya. Tajuk kita adalah serba-serbi Jumat. Nanti masalah seri biar itu yang ngatur ya. Aku nggak ngerti lah itu urusannya Gra itu ya. Seri yang keberapa ikuti aja. Ya. Serbi Jum'ah. Nah ini ya, Quran surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62 ayat yang ke-9. Nih. Ya, ini kemarin sudah kita bahas tapi belum menuki ke ayatnya ya. Sekarang akan kita coba bahas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti aja kajianku ya, nggak usah banyak tanya. Karena ini kajiannya nggak strike, dia singular. Ya. Jadi ikuti aja, nanti setelah kamu ikuti kamu akan bisa menarik serpihan-serpihan itu menjadi puzzle gitu ya. Oke, karena nanti kalau kamu banyak tanya loh, ini kok ke sini kok ke situ gitu ya, kamu jadi nggak banyak. Ikuti aja dulu ya. Aku akan ke sini dulu sebentar. Oke, ya. Ada beberapa waktu yang lalu ya. Sebentar, aku tanyakan dulu di sini. Ini tanggal 17 Desember ya. 17 Desember. Beberapa waktu yang lalu ya, guru Al-Qur'anku telah berpulang, yaitu Gus Hendi ya, maka minta bantuan doanya. Semoga beliau tetap dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung dalam istirahat panjangnya ya. Jadi 3 guru Al-Qur'anku berpulang ya, didahului oleh Gus Husnul, Gus Panani, kemudian Gus Hendi ya sudah berpulang. Ya itulah ya. Sebetulnya sih sayang ya orang-orang berilmu pada berpulang terus kita mau kemana lagi ngajinya gitu. Nanti ada satu lagi guru Al-Qur'anku Cak Mat, tapi beliaunya kan pengusaha, jadi waktunya kadang-kadang agak sulit kalau aku recoki ya. Oke. Gus Hendi itu bisa dilihat di kajianku, ada itu Gus Hendi ngisi kajian tentang apa itu, tentang Al-Qur'an kalau nggak salah ya. Ada videonya di sana. Dan sekali lagi mohon bantuan doa dari teman-teman, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Gitu. Terakhir kali ya, aku itu masih ber-WA sama Gus Hendi itu ya. Jadi di tanggal berapa ini? 22 Desember. Ya. 22 Desember atau 21. Kalau yang 22 itu aku hanya ngirim WA, beliaunya baca. Tapi yang 21 itu saling berkomunikasi ya. Karena aku menjanjikan akan mengunjungi beliau ya. Akan mengunjungi beliau ya. Besuk lah gitu ya kira-kira ya. Cuman kan suasananya lagi musim
hujan. Jadi gini aku bilang, ini tanggal 17 ya. Bismillah, insya Allah Sabtu kalau nggak hujan, aku dan Usna itu orang rumah ya, mamanya Gra itu, mau sambang Gus Hendy gitu. Gus minta dibawakan apa kesenangannya, atau minta dimasakin apa biar nanti Usna tak suruh masak untuk Gus. Gitu. Dijawab oleh beliau, Alhamdulillah syukron, tidak perlu bawa apa-apa Gus, diakui sebagai sahabat saudara saja sudah cukup. Hanya sekarang itu kan hujan terus, terutama sore hari yang biasa agak terang tuh pagi jam 10 gitu. Ya, nah, itu ternyata ketika aku mau ke sana hujan. Ya, aku tunda terus aku bilang begini. Aku tunda begini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, iklim lagi nggak bisa diajak kompromi, di mana hujan datang pergi dan datang lagi. Jadi hujan pergi datang lagi gitu terus ya. Maka dari itu rencana silaturahmi terpaksa tak jadwal ulang aja dulu, nunggu suasana kondusif. Demikian Gus, mohon maaf nggih terpaksa ditunda dulu. Semoga Gusti Allah Agung merahmati Gus Hendy dengan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dijawab beliau, Waalaikumsalam. Ya Gus, tidak apa-apa. Terima kasih. Itu WA terakhir kami berdialog tanggal 21 Desember. Tanggal 27 malamnya hari Jumat, itu berarti malam Sabtu ya. Ketika aku buka-buka Facebook, kok ada pengumuman ini. Ternyata beliaunya sudah meninggal. Dan itu yang mengunggah putranya yang ada di Bandung atau Jakarta gitu. Ya. Seandainya aku tahu bahwa itu adalah saat-saat terakhir beliau, tentunya aku akan tak terabas, hujan nggak ngurus gue terabas aja. Ya, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, akhirnya ya itulah ya. Tanggal 21 masih WA-an, tanggal itu kok shuttle tuh bolak-balik saling tanya jawab gitulah ya. Kalau yang 22 Desember itu aku mengirim tentang kritikku terhadap kerangka berpikir Prof. Quraish Shihab ya, tentang katanya ada ucapan Natal di dalam dalam Al-Qur'an itu tanggal 22 ya. Jadi selesai sudah ya, tinggal menjadi kenangan. Beliaunya sudah berpulang ya, semakin berkurang tempat siapa lagi atau kepada siapa aku akan bertanya gitu. Nah, pertanyaanku terakhir kepada beliau begini. Ya. Gini, aku ngutip surat Jum'ah 629 ya. Apa itu amanu, apa itu amanu, apa itu amanah, apa itu amanat. Pertanyaanku begini. Pertanyaan pertama, diksi amanu itu merujuk kepada gender laki-laki atau perempuan. Kedua, kalau yang beriman itu laki-laki disebut dengan diksi apa? Ketiga, kalau yang beriman itu perempuan disebut dengan diksi apa? Itu tertanggal pertanyaanku 20 Desember. Jadi seminggu sebelum beliau dipanggil Sekolah Agung ya. Ini dia. Ini pertanyaan. Tanggal 20 Desember. Ya. Ini 20 Desember. Ini sini sudah 20 Desember. Ini 20 Desember. Tolong bantu tap-tapnya ya teman-teman. Aku nggak begitu bisa ngontrol kalian. Ya. 20 Desember. Lalu beliau jawab, amanu itu laki-laki, amanu itu laki-laki, amanu itu laki, amanu itu laki-laki, amanah itu perempuan, amanat itu perempuan. Nah, dijawab begitu. Maka aku jawab mantap Gus gitu ya. Oke. Sekarang aku jelaskan berdasarkan apa yang aku dapatkan dari beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau
Ini tulisannya gue gue nggak bisa nulis Arabian ya. Nanti kalau gue nulis Arabian dikirain ustadz beneran, nanti ustadz yang beneran nanti kacau nanti ya. Lihat video gue yang lama ketika gue diskusi sama kiai muda itu kan ada yang komen begini. Ternyata Gus Boti itu nggak bisa nulis Arab dan nggak bisa baca Arab dengan bagus. Kalau gitu nggak layak dipanggil Gus dan nggak layak menafsirkan. Terus gue kasih senyum aja, nggak tertarik gue untuk menjawab. Karena sudah berulang kali gue disclaimer ya, gue bilang ngaji ke gue itu mengasah otak supaya menjadi lebih cerdas. Ya, kalau sudah cerdas lebih cerdas. Kalau gop ya, gop ini repot kalau gue nanti di-banned lagi ya. Kalau lu gop ya lu menjadi pintar. Kalau lu atau dari gop menjadi cerdas. Kalau cerdas lebih cerdas lagi. Jadi sasarannya itu otak. Bagaimana otak kalian tuh diberdayakan. Kajianku itu di situ. Aku nggak pernah ngajarkan bagus-bagusan makhraj. Orang aku sendiri nggak bisa baca. Bukan belajar bagus-bagusan hot tahu ya. Itu pelajaran gue waktu gue masih SD kelas 3. Gue diajari sama guru Al-Quran gue yang pertama kali mengajari gue Al-Quran, semoga Allah merahmatinya, itu Ustadz Jaden yang gue pernah cerita waktu gue masih di Siantar sana. Ya, karena sempet terjedah ya proletar, maklum lah ya, pindah sana pindah sini, akhirnya gue nggak pernah ngaji lagi dan akhirnya ngaji lepas seperti sekarang ini. Makanya gue bilang ya, kalau lu mau cari bagus-bagusan makhraj ya, bagus-bagusan hot, jangan ngaji ke gue nggak ngajarin itu. Gue ngajarin otak lu yang gop menjadi otak lu yang cerdas. Itu perintah Al-Quran. Itu ya. Makanya gue nggak bisa nulis Arabiunnya ya. Jadi begini, kalau nu itu laki ya. Kalau ini nu ya. Nunya 2 padahal ada yang 3 nih. Nu panjang gitu ya. Ini laki. Kalau ya mukminah ya. Oh, nulisnya sulit juga ini karena dia translate dari Latin ke Nina ya. Sorry. Belum ke situ dulu. Sorry, belum ke sini ya. Sorry. Oke, yang kering mana tuh ya? Lap yang kering. Aduh, sulit carinya. Ya sudah nanti lu repot lagi cari. Sudah lu duduk situ aja kontrol. Bapak nggak bisa kontrol nih. Nanti kalau ada apa-apa nggak ngerti gue kalau rungkat atau apa. Ya. Kalau amanah, nah dia nggak teras karena masih basah. Itu perempuan. Ya. Kalau amanat, ya, amanat itu perempuan. Ya. Jadi hebatnya bahasa Al-Quran tuh begitu. Ya. Hebatnya begitu. Di dalam kata itu ada beberapa yang terselip makna. Amanu itu laki. Amanu laki-laki. Amanah perempuan. Amanat perempuan. Jadi ini jamak, ini tunggal, ini jamak, ini tunggal, ya. Nanti lu kalau kurang jelas tanyain sama ustadz-ustadz yang pinter-pinter itu, ya. Kiai-kiai yang pinter, ulama-ulama yang pinter dalam edisi Arabiunnya. Aku nggak bisa menampilkan itu karena keterbatasanku, ya. Jadi silakan tanya. Yang penting otakmu itu ngerti antara amanu, amanah dan amanat. Ya. Amanu laki,
Amanu, laki-laki amanah, perempuan amanat, perempuan-perempuan. Nah, gitu ya. Inilah yang terakhir kali sebagai hadiah kenang-kenangan terakhirku yang dijelaskan oleh Gus Hendy ya, 1 pekan ya, seminggu atau berapa ya, 7 hari 6 hari ya, menjelang beliau berpulang ya, seperti tadi yang sudah aku jelaskan ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan-perempuan. Oke, ya. Clear di situ ya. Oke. Yang di TikTok tolong bantu tap-tap ya. Oke. Nah, ini kering. Ya. Pertanyaan gue kemarin, ya. Surat Al-Jum'ah, ya, surat 6 ayat yang ke-9. Ini apakah perintah sholat Jum'ah yang awal? Gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Apakah sholat Jumat itu berbasis Al-Jum'ah 62 ayat 9? Artinya sebelum nuzul ayat ini belum ada sholat Jum'ah. Itu yang gue tanya. Karena gue harus jelaskan temposnya antara Jumat dan duhur. Masalahnya kan di sana. Gitu loh. Ya. Supaya otakmu itu cerdas, nggak gop lagi. Gue berkali-kali bilang, ya, meskipun kemarin ada yang komen, ya gue sih terserah lu aja lah. Dia bilang, untung saya tidak beriman seperti bapak gitu. Jadi artinya sepertinya dia saudara Islam kita. Artinya dia tidak memahami tentang bagaimana korelasi Jumat dan Duhur seperti yang aku ajarkan. Ini kan anti mainstream, ini bukan mainstream. Ya gue sih nggak ada urusan, terserah lu aja. Gue juga nggak paksa. Gue kan nawarin, ya. Yang gue tawarin itu Jumat itu perintah, duhur juga perintah. Ya sama-sama perintah, sama-sama dikerjakan. Di situ. Ya. Lu mau ambil, nggak mau lu tinggal gitu. Toh nanti resikonya tanggung sendiri-sendiri. Karena kalau ini tidak aku sampaikan, aku akan menjadi ada sesuatu yang akan aku pertanggungjawabkan nanti ketika aku mati, ya. Tapi ketika aku sudah sampaikan kan sudah bebas. Saya sudah sampaikan ya Allah. Gitu. Nah, terserah kamu mau ikut yang mana. Gue kan nggak ada paksa-paksa. Ya. Jadi apakah perintah sholat Jum'ah Quran surat Al-Jum'ah ayat 62 ayat 1 ini sebagai legal standing, sebagai basic ya untuk perintah sholat Jumat. Tuh, gue mau tanya ini. Artinya sebelum sholat Jumat turun, ya orang belum sholat Jumat. Apa begitu? Ya, yang di tap-tap tolong dibantu ya. Ya. Tolong dibantu ya. Gue nggak bisa ngikuti komen karena ya kacau nanti konsentrasinya ya. Apa begitu? Kita kan berpikir temposnya kapan gitu ya. Ya. Temposnya kapan? Ya, maka gue jawab tidak begitu. Di seri keberapa gue lupa, yang sudah dimuat seri keberapa tuh Jumat tuh. Ya, itu sudah aku jelaskan. Yang itu nanti kan ada teori fikih begini. Kalau nggak salah ini yang kita pegang, kita kan sapi ibunya. Ya.
Nanti jangan bilang lagi, wah Gus Putih melawan ulama. Kalau seingat gue, tolong dikonfirmasi. Seingat gue itu fikihnya Imam Syafi'i yang kita pakai ya. Kita kan Indonesia pakai Syafi'i. Nanti kalau Maroko itu sudah bukan seri keberapa? Seri keempat ya, sudah aku jelaskan di seri yang keempat. Imam Syafi'i itu salah satu sholat Jumat itu salatnya itu 40 orang. Gitu. Ya. Tolong nanti dikonfirmasi ya, takutnya gue lupa karena ini udah lama gue kaji kan. Maka kalau benar itu Imam Syafi'i mengatakan salah satu sahnya sholat Jumat itu berjum'ah 40 orang jamaahnya. Jadi setelah 40 orang dalam masjid itu baru sholat Jumatnya sah dijalankan. Itu fikih yang seingat gue Imam Syafi'i. Kalau memang fikih itu tetap dipegang, maka gue tetap hormati, terserah lu mau pakai, tapi gue tidak pakai. Karena itu akan bertentangan dengan ini. Gitu loh. Oh, itu Imam Syafi'i, Pak. Ya kenapa rupanya kalau Imam Syafi'i? Mau Imam Syafi'i, mau Imam Samudra, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran harus kita tinggalkan. Mau bukan imam sekalipun, kalau dia selaras dengan Al-Quran maka kita ambil. Gitu aja. Ya? Oke. Pelan-pelan ya. Sorry gue nggak bisa balas komentar kalian. Bukan gue tidak menghormati, karena kalian juga kan tentunya menyisihkan waktu untuk ngetik, untuk segala macamnya ya. Karena nanti jadi kacau kalau memberikan penjelasan, menjawab komen-komen gitu. Maka solusinya bagi yang mau komen silahkan ke YouTube. Kalau YouTube kan terdokumentasikan sehingga aku nanti kalau ada waktu aku bisa jawab gitu. Jadi bisa aku sesuaikan, sedang nganggur aku baca, aku jawab gitu ya. Kalau yang di TikTok mohon maaf, bukan aku tidak mengapresiasi, tidak menghormati kalian, aku nggak bisa jawab karena kadang-kadang ada yang tanya juga kenapa enggak dijawab gitu ya. Bismillah. Oke. Kita kembali ke permasalahan. Apakah sholat Jumat kita itu berbasis pada surat Al-Jum'ah? Artinya ketika belum turun surat Al-Jum'ah belum ada orang sholat Jumat. Kanjeng Nabi belum sholat Jumat. Maka aku jawab tidak. Sebelum ini turun Kanjeng Nabi sudah sholat Jumat. Tuh, pertama kamu pegang. Nah, aku jelaskan dulu supaya nanti kalau aku ke depannya kamu bisa ngikuti ya. Nih hardcovernya ya. Kalian bisa buka hardcover. Itu surat 62 ayatnya yang ke-9. Beberapa hukum yang berhubungan dengan sholat Jumat begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Hai orang-orang yang beriman. Nah ini orang-orang yang beriman loh ya. Beriman yang mana? Yang amanu, yang amanah, yang amanat. Nah, nanti kita lihat. Nah kan sekarang kalian tahu toh kenapa aku menceritakan berpulangnya guru Al-Quranku. Dan aku mohon doa ya, dibantu. Semoga kalian mau membantu doa bagaimana almarhum Gus Hendi secara khusus dan secara umum semua guru-guru Al-Quranku yang telah berpulang untuk selalu diberikan rahman rahim dalam tidur panjangnya. Ya. Nanti kita lihat, hai orang-orang yang beriman, ini kan terjemahannya. Kita harus masuk ke original teksnya. Dia yang beriman amanu, amanah, atau amanat. Supaya nanti kalian tahu, oh ternyata sholat duhur itu memang beda dengan sholat Jumat. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu sudah paham, kamu sudah bisa mengambil sikap sholat duhur itu berbeda dengan sholat Jumat. Sesuatu yang beda itu nggak bisa saling menggantikan. Gitu loh. Ya. Ngerti?
supaya gopnya itu supaya hilang ya dengan belajar. Maka ngaji itu obatnya gop gitu loh. Kalau dia nggak mau ngaji ya gop terus itu. Ya. Ya. Jadi gitu. Nah, kita ngaji ini supaya gop kita hilang ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi cerdas, jadi pintar, jadi beragama itu ngerti. Oh, ternyata sholat Jumat dan sholat duhur itu beda. Kalau beda itu nggak bisa merukso, nggak bisa saling menggantikan. Dulu zaman-zaman gue nih ya, ketika gue masih muda dulu ya, itu kan dunia-dunia elektronik khususnya karena gue senang musik ya, khususnya yang terkait dengan dulu zaman gue kan masih zaman tape ya, belum seperti sekarang ada VCD, ada tetek bengek lah. Zaman-zaman tape ya, terus TV ya itu hiburannya. Gitu.